Apakah kamu pernah mendengar? Yang penting mah cari duit dulu. Urusan mental belakangan apa sih? Pernah dengar kalimat itu? Atau bahkan, pernah kamu sendiri yang ngomong begitu? Di video ini kita akan bahas pertanyaan yang banyak dianggap sepele, tapi justru menyentuh akar persoalan hidup banyak orang. Kenapa mental health itu penting? Dan kenapa kerja cari duit terus gak akan pernah bisa nutup lubang di dalam kepala dan hati kita kalau kita nggak tahu cara berdamai dengan diri sendiri. Oke? Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur, yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Halo teman-teman, kembali lagi di NPD Survivor Indonesia. Tentu saya juga pernah melihat komentar-komentar seperti ini ya, entah di kolom komentar atau juga langsung menyampaikan ke saya secara tatap muka. Dre, kamu fokus amat sih tentang kesehatan mental. Alah, lembek aja, dengan lu cari duit. Mendingan yang penting duit itu bisa membeli segalanya. Nah itulah realita di masyarakat. Kita hidup di zaman di mana semua hal serba cepat. Semua orang berlomba-lomba kelihatan sukses. Diukurnya pakai uang. Uang jadi ukuran segalanya. Dan yang lemah dianggap kalah. Banyak dari kita dibesarkan dengan kalimat seperti, jangan manja lu. Atau, kamu harus tahan banting. Halah, mental tempe. Kalau kamu stres, ya kerja aja lebih keras. Tapi faktanya, banyak orang yang sudah kerja keras, sudah punya uang banyak, sudah punya semua pencapaian, tapi tetap merasa kosong. Kenapa? Karena capek mental bukan hal yang bisa kamu kerja kerasin. Nah, ini juga melanjutkan dari episode yang sebelumnya tentang NPD di dunia kerja. Jadi, siapa bilang kita di dunia kerja itu bukan mencari uang? Dunia kerja itu kan bisa bentuknya bisnis, atau dunia profesional, pokoknya kita kerja, ya kan? Tapi kalau memang tiap harinya mental kamu jadi terganggu, bahkan difitnah, di blame shifting dan sebagainya, gimana dapat duitnya dong? Jadi siapa bilang kesehatan mental itu bukan fondasi utama juga dalam kehidupan kita? Gini teman-teman, kita bahas yang paling logis dulu deh. Kalau kamu terlalu fokus kerja dan abaikan mental, apa yang terjadi? Pertama, konsentrasi menurun. Kamu kerja tapi nggak fokus, salah mulu. Produktivitas kamu jeblok, malah kamu adanya dijebak. Dijebak sama teman-teman kantor kamu sendiri. 2, overthinking tiap malam kan? Pulang ke rumah bukan buat istirahat, tapi kamu tidur, tapi pikiran nggak mati. Bangun badan capek, kepala berat. 3, gampang marah, gampang meledak. Kamu mulai bentak pasangan jadinya, padahal dianya yang gak ngerti apa-apa, padahal kamu ributnya di kantor. Atau bahkan anak sendiri, jika sudah berkeluarga, tanpa sadar kenapa. Akhirnya jadi toksik ini menyebar, dibawa pulang ke rumah. 4, kesehatan fisik ikut hancur. Jadi kalau teman-teman suka ngerasa yang di dunia profesional ya, sakit kepala, suka mah, kadang-kadang panik attack, dada sesak, rambut rontok, tapi dokter bilang kamu sehat. Padahal kamu sedang bawa luka mental
yang gak kelihatan. Dan yang lebih parah, kamu mulai nanya, kenapa hidupku begini terus ya? Padahal gajimu naik, tapi hatimu makin turun. Nah, ini yang saya sering dengar. Jadi di episode-episode sebelumnya mungkin ada seorang yang berciri atau kita duga NPD nyinyir di komentar. Alah ini mah film-film edukasi, konten-konten edukasi cengeng. Katanya mentalnya tempe semua, makanya ngebahasnya tentang mental-mentalan terus. Saya klarifikasi di sini. Apakah mental health itu cuma buat orang lemah? Nanti kita akan lanjutkan terus ya. Dari episode ini sampai seterusnya saya akan bahas. Tidak semua orang lemah atau yang kamu bilang tempe itu adalah target para manipulator. Oke? Banyak orang masih mikir, ngapain mikirin mental? Mending usaha. Uang bisa menyelesaikan semuanya. Padahal orang yang menjaga mentalnya bukan orang lemah. Cukup diingat ya teman-teman ya. Justru mereka adalah orang yang berani menengok ke dalam dan beresin luka-luka batin. Sesuatu yang gak bisa diselesaikan cuma dengan lembur. Kalau kamu luka fisik, kamu pergi ke dokter. Kalau kamu luka hati, luka batin, luka trauma, kamu perlu tempat aman untuk sembuh. Dan itu butuh keberanian. Mental health bukan lawan dari cari uang. Bukan berarti kita anti cari duit. Justru sepengalaman hidup saya sampai saya umur dewasa ini, saya sering bertemu para manipulator, apapun bentuknya, mau putih, mau merah, dan mereka banyak modusnya yang untuk menghancurkan pencapaian-pencapaian saya, menghancurkan juga mimpi-mimpi kita. Bukan berarti kita anti cari duit belajar di sini. Kita semua butuh uang. Tapi yang perlu kita sadari adalah mental health bukan penghambat produktivitas. Justru itu fondasinya. Edukasi-edukasi mengetahui cara-cara manipulator dan langkah-langkah menanggulanginya. Justru itu fondasi yang lagi kita bangun di sini. Di teman-teman NPD Survivor Indonesia. Coba kamu bayangin. Kamu kerja keras, tapi bisa tidur nyenyak tiap malam. Kamu punya uang, tapi juga damai dan bangga pada diri sendiri tanpa penuh kelicikan-kelicikan. Atau kamu sukses, tapi nggak harus pura-pura bahagia di depan orang. Itulah kekuatan orang yang punya inner peace. Dan kamu nggak bisa beli itu pakai uang. Kamu hanya bisa bangun itu dengan kesadaran, perawatan, dan keberanian menghadapi luka-luka batinmu. Intinya adalah kekuatan orang yang punya inner peace. Oke, kita pakai dulu ya inner peace in the bottle dari Kalmindra Soul Restore biar tenang dulu. Udah cukup ngos-ngosan ini ngomongnya. Teman-teman pasti di sini juga tahu ya realita yang mulai terungkap kalau kita udah lihat di mana-mana ya. Berita-beritanya orang kaya bunuh diri, public figure yang kelihatan bahagia ternyata depresi diam-diam, orang biasa kayak kita yang kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa damai. Bahkan tiap hari rasanya kita seperti penuh jebakan di dunia ini. Karena mental health itu bukan cuma orang soal trauma masa lalu, tapi soal cara kamu memandang diri sendiri. Cara kamu memproses emosi. Cara kamu berdamai dengan kecewa, marah, takut, atau rasa gagal. Dan itu semua kalau tidak dirawat akan menggerogoti pelan-pelan dari dalam. Ingat, dunia tidak selugu itu. Bagi saya di umur segini sekarang, karena teman-teman mungkin sudah tahu, saya juga pernah jadi pesulap, dulu juga
channel saya sebelum YouTube itu benar-benar teman-teman nikmati seperti saat ini ya, di ponsel-ponsel kalian. Dulu saya udah menguploadnya 15 tahun yang lalu, mungkin 16 tahun yang lalu. Di tahun 2009 saya udah mulai paham tentang sosial media. Bahwa dari kecil saya sudah mulai belajar mencari uang dan apa itu investasi dan sebagainya. Tapi saya baru tahu di umur sekarang ini, membangun mental yang sehat itu investasi yang terbesar di dalam hidup kita. Ingat, kamu mau punya prestasi apapun, jika kamu bertemu dengan manipulator dan tidak tahu cara menghadapinya, bahkan kamu sampai kena mental, efeknya sangat besar dalam hidup kamu. Walaupun kamu punya kemampuan apapun dan berbakat. Nah, kamu bisa mulai dengan langkah kecil. Istirahatlah dulu tanpa rasa bersalah. Bicara pada orang yang aman. Atau tulis aja emosi yang kamu pendam selama ini. Tulis di kertas, di buku. Dengarkan afirmasi tiap pagi. Jika kamu kesulitan, kita punya produk-produk afirmasi yang kamu bisa cek di npdsurvivorindonesia.com untuk membantu kamu mendengarkan afirmasi yang menguatkan mental kamu. Kita sangat terbuka Discord kami untuk kamu join ke sana. Kamu berhak untuk sembuh, kamu berhak untuk tenang, dan kamu tidak harus jadi hancur dulu. Baru mulai peduli sama kesehatan mental. Membangun mental sehat bukan berarti kamu lemah, tapi kamu semakin pintar dalam hidup. Kamu sedang menyiapkan dirimu jadi versi terbaik saat kesuksesan datang dan tahu bagaimana menghadapi para manipulator kehidupan. Apapun spektrum dan modus mereka. Sebagai penutup teman-teman, jadi mental health memang bukan kemewahan, bukan gaya hidup, bukan cuma orang yang sensitif atau manja. Mental health itu hak dan kebutuhan. Karena apa gunanya uang kalau kamu nggak bisa tidur nyenyak? Apa gunanya jabatan kalau kamu kehilangan dirimu sendiri? Jangan tunggu sampai kamu lelah luar dalam. Mulailah dari hal kecil. Karena kamu nggak sendirian dan karena kamu layak untuk hidup yang damai, bukan cuma hidup yang sibuk. Saya Andrian Hendranata, semoga video-video ini berguna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada harapan di setiap nafas. Ada kekuatan di setiap luka yang harus kamu sembuhkan. Kamu layak hidup yang tenang, bebas dari kendali siapapun. Kamu berhak bahagia. Tenang, kamu tidak sendirian.